Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha amin. Amma ba'du. Ngaji kitab Irsyadul Ikhwan li Bayani Syurbil Qahwah wa Dukhan karya Syekh Ihsan bin Muhammad Dahlan Al-Jampesi Al-Kediri. Tabarukan dengan beliau, tabarukan dengan kitabnya, semoga kita mendapatkan berkah dan faidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala khilafal ummati li rahmatin jala wa nawwara quluba ahlil ilmi bi ma'rifatil haqqi fil ahkami. Alhamdu utawi sakabehane puji lillahi iku tetep kedue Allah alladzi kang qad ja'ala kang teman-teman wis dadekake sapa alladzi khilafal ummati ing persulayane umat li rahmatin krana rahmat. Jala bertela apa khilafal ummah wa nawwara quluba ahlil ilmi lan madangi sapa alladzi quluba ahlil ilmi ing pira-pira atine ahli ilmu, madangi bi ma'rifatil haqqi kelawan ngawruhi barang kang hak fil ahkami kang tetep ing dalem pira-pira hukum. Pertama, nazim yakni Kiai Ihsan Jampes memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya, yang telah menjadikan perbedaan umat ini karena rahmat ya. Dan ini senada dengan dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhtilafu ummati rahmatun, rawahul Baihaqi. yakni yang dimaksud adalah ikhtilafuhum fil furu', perbedaan umat, perbedaan para imam-imam ya dalam hal furu'. Wa amma fil usul falaisa min rahmat. Tapi kalau perbedaannya dalam hal usul perkara akidah, maka tidak rahmat, maka bukanlah bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam syarahnya, bal man khalafa madhhab ahli sunnah kal qadariyah fakhtilafuhum dulalun la rahmatun. Dan bahkan seperti orang yang misalkan dia itu menyelisihi madhabnya ahli sunnah wal jamaah seperti qadariyah misalkan, maka mereka ini perbedaannya mereka dengan ahli sunnah wal jamaah, perselisihan mereka dengan ahli sunnah wal jamaah bukanlah perkara yang benar, bukanlah rahmat ya. Dan Allah Ta'ala juga yang telah menyinari hati para ahli ilmu dengan pengetahuan ya, dengan pengetahuan atas perkara yang benar dalam hal hukum-hukum. Artinya seorang yang alim, seorang yang faqih, maka mereka ini semuanya adalah orang-orang yang wajib bersyukur karena tidak semua orang diberi ilmu. Nah, sedangkan orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dikatakan dalam redaksi ayat itu utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu sudah diberi kemudian diangkat derajatnya, ini luar biasa, wajib bersyukur ya. Orang-orang yang berilmu, para fuqaha, orang yang faqih, diberi pemahaman agama dalam hal fikih dan lain sebagainya, maka wajib bersyukur. Maka tidaklah salah ketika Syekh Ihsan Jampes memulai kitabnya dengan alhamdulillah. Yahmadu ihsanun huwa nudahlani fi in'amin li rabbihil mannani musallian musalliman ala nabi sayyidi khalqillahi duna raibi khatimil anbiya'i wa huwal afdalu al kamilul mukammalul mukammilu.
Yahmadu muji ihsanun sapa Kiai Ihsan. Wa utawi Kiai Ihsan Ibnu Dahlani iku putrane Mbah Dahlan. Nah, ini Dahlani dibaca kasroh adalah karena qofiyah, karena tuntutan sajak supaya sajaknya sama dengan yang belakang kan lirabbihil mannani. Nah, ini Ibnu Dahlani. Dahlan diberi harokat kasroh, ini berarti darurat syair. Dalam nazam diperbolehkan karena dahlan harusnya kan termasuk isim ghairu munsharif karena dia nama sebuah alam yang juga memiliki elat lain yakni alif nun ya, juga memiliki elat ada alif nun di belakangnya seperti Sulaimanu, Utsmanu. Mereka ini termasuk alam yang ghairu munsharif, maka ketika rofaknya dhammah, nasabnya fathah, jernya harusnya juga fathah. Ibnu Dahlani, Dahlan statusnya mudhof ilaih, harusnya majrur dibaca jer, namun di sini dibaca jer sebagaimana isim mufrad dengan kasroh, ya, isim mufrad yang munsharif ya maksud saya, diberi harokat kasroh. Nah, ini menunjukkan bahwa yang aslinya itu kalau menurut kaidah bahasa harusnya ghairu munsharif dibaca jirnya dengan fathah, ini dibaca jirnya dengan kasrah, berarti dikembalikan kepada munsharif ya, dianggap seperti isim munsharif. Nah, ini termasuk bagian daripada darurat syair dan ini diperbolehkan dalam nazam ya. Memang kesannya menyalahi kaidah bahasa okay. Kalian belajar nahwu bertahun-tahun lah kok ketemu nazam kok malah begini, kok Ibnu Dahlani misalkan, ini tidak masalah. Kalau kalian mempelajari ilmu arud maka tahu bahwa dalam nazam itu ada namanya darurat syair, seperti wahwa dibaca wahwa. Nah, itu berarti taskinul mutaharik, menyukun huruf atau huruf yang harusnya menyandang harokat hidup. Nah, contohnya wahwa. Kemudian dalam aqidatul awam ada harusnya mutakallimu menjadi mutskallimu. Nah, mutskallimu taknya disukun. Nah, ini juga termasuk bagian daripada darurat syair namanya ya. Fi in'amin, beliau memuji fi in'amin ing dalem bandingi paring nikmati Allah. Ai fi muqabalatihi, dalam syarahnya beliau menjelaskan seperti itu. Memuji Kiai Ihsan tersebut lirabbihi maring pangerane Kiai Ihsan al-mannani kang akathah paringi. Musollian hale nyuwun rahmat ta'zim saking Allah, musalliman tur nyuwun rupa-rupa keselamatan ala nabi tetep ing atase nabi sayyidi khalqillahi kang dadi bendorone makhluke Allah duna roibi kelawan tanpa mamang khatimil anbiya'i kang dadi pungkasane para nabi, wa huwa utawi nabi al afdalu iku wong kang luwih utama, al kamilu kang sempurna, al mukammalu kang den sempurnaake nggih, disempurnakno Allah, al mukammilu tur kang nyempurnaake makhluk liyane. Nah niki al mukammil, Nabi Muhammad al-Mukammil diberi sifat al-Mukammil oleh Kiai Ihsan. Di situ beliau menjelaskan al-Mukammil li ghairihi minal makhluqat, artinya menyempurnakan makhluk yang lain. Landasannya apa beliau memberi sifat al-Mukammil kepada Nabi Muhammad? Di sini dalam syarahnya idlaulahu lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'am. Kama soroha bihi Syekhu Muhammad Nawawi bin Umar, berarti Al-Bantani Al-Jawi. Dikatakan di situ, andai tidak ada Nabi Muhammad lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'ami, maka tingkah laku makhluk ya, tingkah laku makhluk semuanya pasti akan lebih buruk daripada hewan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Muhammadin wal alil asfiyai washabihum nujumul ihtidai. Muhammadin rupane Nabi Muhammad, wal ali ya, jadi ini menjelaskan daripada tadi Nabi yang diberi sifat sayyidi khalqillah,
khatimil anbiya al-afdal al-kamil al-mukammil yakni Muhammadin hiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ali lan keluargane Nabi. Nah, ini atafnya kepada alan Nabi. Jadi wal ali ay wa alal ali. Sholawat serta salam juga dicurahkan, semoga tercurahkan pada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya al-ali al-asfiyai biro-biro kang suci, biro-biro kang resik. Wasahbi lan para sahabate Nabi. Hum utawi as-sahbu nujumul ihtidai, iku piro-piro lintange keparingan hidayah, keparingan pituduh. Ya. Nah, ini berlandaskan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Ini dalil bahwa qaulus sahabat, ya, bahwa pendapatnya sahabat itu juga sebagai hujjah, bisa dijadikan hujjah. Konsensusnya apalagi maka menjadi ijma, ya. Kesepakatan sahabat itu meskipun tidak harus dalam ruang musyawarah, ya, kesepakatan itu dalam arti misalkan para sahabat yang tersebar di beberapa daerah dalam satu keadaan, dalam satu kasus ternyata memiliki kesamaan pendapat. Nah, ini bisa disebut sebagai konsensus atau ijma, kesepakatan. Kata Nabi tadi, ashabi kan nujum, para sahabatku bagaikan bintang, ya. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum, dengan siapapun kalian mengikuti maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Nah, ini sama dengan para nelayan memanfaatkan bintang-bintang yang ada di langit. Dengan dia mengikuti bintang-bintang itu maka dia bisa tahu arah mata angin, sehingga dia mau di lautan lepas yang tidak ada GPS misalkan, tidak membawa HP, tapi dengan dia mengikuti petunjuk melihat bintang maka dia bisa tahu mana arah mata angin sehingga bisa pulang. Makotoat ing dalam selagine megot syamsun nahari apa srengenge rina abruja ing pira-pira rasi bintang, selama matahari di siang hari menghilangkan, ya, dengan sinarnya yang kuat menghilangkan bintang-bintang yang di langit, karena memang bintang itu tampaknya di kegelapan, ya. Sedangkan matahari siang, ya, otomatis tidak ada bintang yang kelihatan. Wa al badru lan meletek, al badru apa bulan purnama, al muniru kang madangi, fid duja ing dalam petenge wengi, dan juga selama bulan purnama di malam hari itu membuatnya terang benderang. Wa ba'du fa'lam annani qara'tu risalatan altafa ma ra'aitu. Wa ba'du lan ing dalam sakwise basmalah hamdalah lan sholawat, fa'lam mongko ngerti sira he qari annani ing sak temene ingsun qara'tu iku wis maca sapa ingsun risalatan ing siji risalah, sebuah kitab kecil, altafa ma kang luwih tipis-tipise barang ra'aitu kang wis ningali sapa ingsun ing ma, melihat dan telah membaca sebuah kitab yang paling tipis yang pernah saya lihat. Wasmuha utawi jenenge risalah Tadhkiratul Ikhwani, iku jenenge Tadhkiratul Ikhwan fi bayanil qahwati wad dukhani. Ini nama kitabnya. Kalau maknanya Tadhkiratul Ikhwan ngilingno pira-pira kanca fi bayanil qahwati ing dalem mertelaake hukume kopi waddukhoni lan rokok. Allafa us nganggit ha ing risalah waladu Abdillahi sapa anake Abdillah, yakni nanti ya namanya, ya, berarti ini Ibnu Abdillah maksudnya, putranya Mbah Abdullah. Wa rahmatun utawi rahmat wa ridwanun lan ridho iku alaihi tetep ing atase Ibnu Abdillah. Semoga rahmat dan ridhonya Allah selalu senantiasa dicurahkan pada Ibnu Abdillah. Nah, ini dijelaskan. Wal alimul allamatu Dahlan, huwa utawi Ibnu Abdillah atau waladu Abdillah. Al alim iku wong kang alim, al allamatu kang banget alime. Dahlan iya Syekh Ahmad Dahlan. Iki boten ayahnya Syekh Ihsan Jambas boten.
Dzu fitnatin kang anduweni kecerdasan. Baladuhu utawi negarane utawa daerahe Mbah Dahlan Samaron iku Semarang. Fakhtartu mongko milih sapa ingsun an andima ing yen to nandhemake sapa ingsun ha ing risalah litasula supaya dadi gampang apa risalah hifdzon apaning apalnone ala muridiha ing atase wong kang ngarepake risalah. Kemudian saya memilih untuk menazamkan risalah tersebut karena saya kira di situ banyak faedahnya terkait hukum kopi dan rokok. Ini menurut Syekh Nazim, yakni Kiai Ihsan Jambes. Dinazamkan tujuannya apa? Supaya memudahkan untuk dihafalkan bagi orang-orang yang menginginkan mengetahui hukum-hukum terkait kopi dan rokok. Wa udkhila lan den manjingake fi dhimniha ing dalem jerone risalah masailu apa pira-pira masalah mufidah kang aweh faedah, aweh pemahaman. Akhadtu kang nyupuk sapa ingsun ha ing masail mufidah min kutubin sanging pira-pira kitab mu'tamadah kang digawe tetanggenan apa kutub. Ja'altu dadekake sapa ingsun hu ing nadham fi rajazin ing dalem bahar rajaz mufidi kang aweh faedah mujanibal haswi oleh dadekake nadham iki nganggo bahar rajaz mujanibal haswi hale ngadohi kalimat selingan bi qadril juhdi kelawan kadar temen wawasnuhu utawi wazane nadham mustafilun nadham rajaz maksudnya mustafilun iku mustafilun sitan kelawan kaping 6 kama fi dairatil mushtabihi kaya kama fi dairatil mushtabihi ulima kaya keterangan ulima kang dikawruhi apa ma fi dairatil mushtabihi ing dalam dairatul mushtabihi. Ini bahasa dalam ilmu arud ya. Jadi di dalam risalah ini dimasukkan beberapa masalah yang mufidah, yang penuh dengan faedah, yang diambil oleh Kiai Ihsan Jambes dari beberapa kitab yang mu'tamadah, kitab-kitab yang valid ya, kitab-kitab yang bisa dipercaya. Nah, kemudian beliau meracik nazm ini dengan dengan rumus bahar rajaz. Rumus bahar rajaz itu beliau katakan wa waznuhu mustafilun. Taf'ilahnya atau wazan taf'ilahnya atau juz tafa'ilnya itu tersusun atas mustafilun 6 kali. Mustafilun, 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 mustafilun. Seperti Alfiyah, seperti Aqidatul Awam, seperti Duratul Bahiyah Nahwu Nadham Imriti terkenalnya karena ditulis oleh Syarafuddin Al-Imriti. Kemudian juga Tashilut Turuqat karya Syekh Syarafuddin Al-Imriti juga terkait waraqat ya. Matan waraqat karya Imamul Haramain Al-Juwaini dialihkan yang tadinya berbentuk prosa atau nathar dirubah menjadi nazam. Nah, itu juga rajaz semuanya, mustafilun, mustafilun, mustafilun. Samaituhu jenengi sapa ingsun hu ing nadham bi irsyadil ikhwani kelawan jeneng irsyadil ikhwan li bayanil qahwati wad dukhan. Maknane irsyadil ikhwan nuduhna pira-pira kanca li bayanil qahwati maring mertelaake kopi wad dukhani lan rokok. Fa as'alul karima ay yaj'alahu liwajhi wa karaman yaqbalahu lakin yakunu likai yakuna nafi'an lil mu'tani bihi wa mujiban li an yusibani. Fa as'alu mongko nyuwun sapa ingsun al karima ing zat kang maha mulya utawa lomo an yaj'ala ing yen dadosake sapa Allah al karim hu ing nazam liwajhihi krana dzate Allah al karim wa karoman lan krana lumane Allah wa karoman lan krana luma yakbalu mugi yen to nampa sapa al-karim hu ing nadham likayakuna supaya yen to ana apa nadham iku nafi'an dadi manfaat bil mu'tani maring wong kang merhatiake bihi kelawan nadham utawa orang yang mau
mempelajari nazm ini, ya. Wa mujiban lan iku netepake li an yusiba maring yento ganjar sopo Allah Al-Karim ni ing ingsun. Nah, ini sekali lagi bahwa tujuan penulisan kitab itu selalu para mu'alif berdoa supaya kitab yang ditulisnya itu betul-betul karena Allah. Betul-betul amal ini amal karena Allah. Dengan jika amal ini amal karena Allah, maka insya Allah manfaat, insya Allah berkah. Nah, selain juga beliau berdoa semoga kitab ini diterima oleh Allah. Kemudian dengan begitu maka Allah akan mengganjarnya, memberikan pahala atas jerih payahnya menyebarkan ilmu. Nah, ini harapan kita para penerusnya, para murid, para orang-orang yang berkehendak mencari guru, mendapatkan ilmu, orang yang berkehendak memperoleh ilmu, semoga bisa meneruskan para ulama kita, ulama pendahulu kita, baik nasrul ilmi dengan cara mengkaji kitab-kitab yang sudah ada turoth, atau kita menulis kitab-kitab baru yang bermanfaat bagi umat. Ya, semoga kita bisa meneruskan. Amin Allahumma amin. Cukup sekian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.